Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa aslih umura sya'bina wa baladina ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wal muslimin al madhlumina fi Falastin wa fi kulli makan ya mujibas sa'ilin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Kita meminta kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan kita meminta kepada Allah dengan nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang maha mulia. Allah jaga kita, Allah perbaiki urusan kita, urusan pemimpin-pemimpin kita, urusan rakyat dan bangsa ini, dan semoga Allah tolong kita dan tolong saudara-saudara kita khusus yang terzolimi di Palestina dan berbagai macam tempat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang Allah muliakan, kembali kita bersama Tadhkiratus Sami wal Mutakallim karya Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Semoga Allah merahmati beliau dan ulama-ulama kita serta guru-guru kita rahmatan wasi'ah. Dan hadirin Allah muliakan, kembali kita ingatkan betapa pentingnya apa yang diterangkan oleh para ulama atau apa yang kita sedang pelajari dari keterangan para ulama kita, dan bagaimana konsep mereka ketika mereka menjelaskan bahwa al-adab qabla al-ilm, adab sebelum ilmu, atau iman sebelum Al-Quranul Karim. Karena dan adab yang dimaksud adalah karakter yang dibangun di atas iman, di atas tauhid, di atas kebaikan dan seterusnya. Karena sekali lagi ilmu itu punya power yang sangat luar biasa, dan untuk atau apabila power ilmu itu di tangan orang yang salah, maka semua bisa berantakan. Selalu demikian. Karena ilmu itu punya power yang luar biasa. Semua keberhasilan itu pasti ada peran ilmu. Semua keberhasilan, semua kunci sukses, mau bidang apapun, itu pasti ada faktor ilmu. Ilmu itu powerful, sangat punya kekuatan. Ilmu itu, makanya kan Ibnu Qayyim mengatakan bahwa jihad itu terbagi menjadi dua: jihad dengan senjata yang kita ketahui, dan jihad dengan ilmu. Jadi ilmu itu kedudukannya seperti senjata, makanya dikatakan jihad dengan ilmu. Nah, pertanyaannya, orang stres boleh megang senjata nggak, hadirin? Nggak boleh, ya, bahaya. Jangankan senjata AK-47, pisau dapur aja nggak boleh gitu. Bahaya kalau dia berantakan gitu. Orang jahat tuh nggak boleh pegang senjata, karena kalau orang jahat pegang senjata rusak semuanya. Nah, begitu juga orang yang hatinya kotor, orang yang karakternya rusak, itu
punya ilmu bahaya. Dia bisa buat halal jadi haram, haram jadi halal. Dan dia bisa manipulasi. Dan dia bisa putarbalikan fakta. Dan nggak ada yang bisa ngecek. Gitu. Makanya ulama wanti-wanti kan al-adab qabla al-ilm. Sebelum punya ilmu yang luas, adab Anda atau karakter Anda harus bagus. Gitu. Karena dengan itulah ilmu berada di tangan yang benar, dan ilmu itu akan sangat bermanfaat bagi umat. Gitu. Makanya Nabi kita SAW adalah manusia yang karakternya paling baik, gitu, paling baik. Sampai-sampai dikatakan karena khuluquhul Quran, akhlaknya Nabi SAW itu Al-Quran, gitu. Jadi semua sifat baik yang ada dalam Al-Quran itu dipraktekkan Rasulullah SAW, gitu. Makanya adab di sini kan bukan adab makan, adab minum semata. Adab yang dimaksud adab sebelum ilmu itu adalah gabungan antara ilmu dasar, iman, dan amal yang real dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau adab itu ada, maka otomatis setiap bab dalam ilmu yang kita pelajari, kita akan menjadi orang yang semakin soleh, gitu. Tapi kalau karakter itu nggak ada, nggak bisa. Justru sebaliknya bahaya. Atau minimum nggak ada perubahan. Ngaji bertahun-tahun tetap arogan. Ngaji bertahun-tahun tetap sombong. Ngaji bertahun-tahun suka bohong, gitu. Ngaji bertahun-tahun lisan nggak pernah lisan tuh nggak berubah, masih asik ngomongin orang, ngejelek-jelekin orang, bahkan memfitnah orang. Tapi track record datang ke kajian atau ikut pengajian panjang. Kenapa? Karena karakternya nggak bagus. Maka walaupun tahu hukum ghibah atau hukum fitnah, tetap aja udah hafal sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik dan diam. Tetap aja kenyataannya semua diucapin, kadang-kadang suka kata-kata kotor dan lain sebagainya. Karena itu tadi, karakternya tuh nggak ada. Karakternya nggak ada. Nah, ini yang harus kita renungkan, hadirin sekalian. Dan disinilah kenapa kita duduk. Kenapa kita duduk bersama. Nah, salah satu karakter yang harus dimiliki, kata para ulama seperti Ibnu Jamal rahimahullah ta'ala, adalah sabar. Nah, itu sabar. Dan terapkan apa yang kita sampaikan tadi. Kita punya ilmu banyak, wawasan luas, gitu, tapi nggak sabar, nggak akan bisa, nggak akan berhasil. Harus, dan sabar itu apa? Kemampuan menahan dan mengkontrol diri, nafsu, emosi, hasrat, itu, syahwat, dan seterusnya. Harus bisa kontrol. Karena ilmu sebanyak apapun, kalau meledak-ledak, nggak kepake tuh ilmu, gitu, nggak kepake. Jadi harus bisa nahan. Kalau kita nggak punya kemampuan nahan diri, gitu loh. Kan saya bilang, jangankan di luar sana, baru bubaran kajian, pembahasannya tentang sabar, bubar nih kajian. Di depan pintu masjid kaki diinjek, apalagi pas cantengan, ngamuk hadirin, ngamuk, gitu. Lupa tuh hadis-hadis tentang sabar yang ditulis, yang ngangguk-ngangguk bener-bener, hilang udah. Kenapa? Kaki diinjek ketika cantengan dan nggak punya skill mengontrol diri.
kepake ilmunya. Jadi 2 jam ikut kajian nggak kepake sama sekali, nggak ada bekasnya sama sekali. Dan itu sering terjadi di kehidupan kita, ngadepin istri atau istri ngadepin suami gitu deh. Kalau dua-duanya udah belajar, udah ngaji, begitu kepicu sama-sama meledak gitu. Padahal jalan keluarnya ada di buku catatan mereka masing-masing atau di gadget mereka masing-masing, tapi nggak kepake udah. Kenapa? Nggak punya skill atau karakter sabar. Itu poin. Nggak akan bisa. Dan kemampuan menahan itu nggak mudah, gitu lah. Nggak bisa. Nah, itu yang perlu kita camkan. Nah, masih berkaitan dengan atau masih pembicaraan tentang sabar, hadirin sekalian, kita sudah menjelaskan keterangan para ulama seperti Ibnu Qayyim rahimahumullah bahwa sabar itu harus ada 3 unsur. Yang pertama apa? As-sabar billah. Itu artinya apa? Sabar billah itu apa? Sabar itu harus hanya bisa dengan pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus sadar bahwa nggak mungkin hanya dengan kemampuan pribadi, nggak mungkin. Jadi lupakan konsep dalam masalah sabar, gue bisa, udah nggak bisa. Ganti, gue nggak bisa, gitu. Kecuali Allah tolong, nah itu baru. Jadi jangan gue bisa, nggak bisa, nggak bisa. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Surat apa tuh? Hah? Habis dah. Oh ada, baru 1 di An-Nahl 127. Dan bersabarlah wa ma sabruka illa billah, dan kesabaranmu nggak akan berhasil kecuali dengan pertolongan Allah. Itu kata Allah, itu firman Allah, nggak bisa kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kalau misalnya, bro gimana ya, gue tuh nggak bisa sabar, bener loh, nah gitu loh, gimana? Ya nggak bisa. Ya lu jangan jatuhin gue dong. Enggak, ini nggak jatuhin. Lo gue sama aja, nggak bisa kecuali dengan pertolongan Allah. Dan ini bukan berarti kita nggak usah berusaha, tetap harus berusaha. Tapi nggak akan berhasil tanpa doa sama Allah, minta sama Allah, isti'anah, minta tolong sama Allah. Ya jadikanlah saya sabar ngadepin masalah ini. Kalau cuma motivasi sendiri, motivasi enggak, itu badai pasti berlalu. Dan belum bisa gitu loh. Jadi badainya emang pasti berlalu, namanya juga dunia pasti berlalu. Tapi bisa jadi kita berlalu juga bersama badai tersebut, hilang kita. Badainya hilang, kita juga hilang. Ya namanya dunia kan pasti berlalu, namanya juga dunia, nggak ada yang kekal. Jadi janganlah ngandelin kekuatan kita, nggak bisa kita udah. Kita ini kan moto kita la haula wala quwata illa billah. Itu bukan konsep melemahkan diri, enggak, justru ini kekuatan. Kekuatan kita adalah kesadaran kita bahwa kita tuh lemah, dan yang lemah butuh pertolongan dari yang maha kuat. Itu jadi itu poinnya, nggak bisa. Itu poin. Jadi hadirin memuliakan, harus as-sabru billah. Yang kedua apa? As-sabru lillah. Sabru lillah itu apa tuh? Sabar karena Allah dan mempersembahkan agar dapat ridho Allah. Jadi kita tuh sabar bukan karena manusia,
Sabar tuh bukan karena ingin sukses dalam bisnis kita. Sabar itu bukan agar jenjang karir kita maksimal, bukan itu. Sabar itu karena mencari wajah Allah. Nah itu. Wali rabbika fasbir. Nah itu. Surat apa itu apa? Ah? Iya, belum dapat dari tadi. Surat Mudaththir ayat 7. Hanya untuk Allah Anda bersabar, maka Anda bersabar. Jadi hanya untuk Allah. Jangan sama. Saya ini sabar demi anak-anak, nggak bisa demi anak-anak, demi Allah. Nanti semuanya ngikut gitu loh. Semuanya ngikut. Gitu. Saya sabar hanya demi mempertahankan rumah tangga ini, nggak bisa. Sabar itu karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini hal mahal, gitu loh. Makanya banyak salah, misalnya dalam rumah tangga gitu ya. Ada rumah tangga secara fikih dia harus cerai, tapi karena konsep sabarnya keliru, akhirnya dia tetap bertahan dan mengklaim itu adalah sebuah bentuk kesabaran demi anak-anak gitu. Padahal secara kita kita diminta untuk mempertahankan rumah tangga semampu mungkin, tapi ada beberapa kasus, ada 1-2 kasus di mana sebagaimana kata ilmu kehidupan akhirud dawa K gitu loh, obat terakhir itu di K. Kalau bahasa kita pengobatan terakhir amputasi gitu loh. Jadi ada, tapi apakah setiap sakit amputasi gitu loh? Kan enggak juga, kayak cantengan amputasi kan enggak. Jerawat di muka amputasi aja, ya nggak bisa juga. Kok muka diamputasi itu loh? Enggak. Tapi ada kasus-kasus nggak bisa udah amputasi lagi. Ada kasus-kasus harus amputasi memang. Nah, jadi sabar itu harus karena Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, as-sabru ma'allah. Sabar bersama Allah. Atau sebagian mengatakan fillah, di dalam agama Allah. Maksud sabar bersama Allah itu apa? Wa huwa dawranul abdi ma'a muradillahi dini minhu wa ma'ahkamihi ad-diniyah sabiran nafsahu ma'aha sairan bisairiha mukiman biiqamatiha yatawajjahu ma'aha aina tawajjahat rakaibuha wa yanzil ma'aha aina istaqallat madaribuha. Kata para ulama kita, sabar dengan Allah. Maksudnya apa sabar dengan Allah? Maksudnya seorang hamba itu hidupnya itu selalu bersama apa yang Allah inginkan secara agama. Dan hidupnya itu sama hukum-hukum yang Allah turunkan dalam kesehariannya. Dan dalam menjalankan itu dia sabar, dia tahan dirinya, dia tahan hawa nafsunya, dia tahan emosinya agar tetap berada dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala, agar tidak offside gitu loh, agar tidak keluar dari batas atau garis yang Allah sudah gariskan. Itu hadirin. Karena untuk bisa terus berada dalam sebuah sebuah ranah, kan kita harus bisa sabar. Makanya kan Allah suka pakai bahasa apa dalam Al-Quran? Hududullah.
gitu loh. Hududullah, garis batas yang Allah terapkan gitu, batas-batas Allah Subhanahu wa taala, hududullah. Gitu loh. Makanya Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 112 misalnya, At-Taibun, Al-Abidun, Al-Hamidun, As-Saihun, Ar-Raki'un, As-Sajidun, Al-Amiruna bil ma'ruf wa nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin gitu loh. Wa basyiril mu'minin. Itu hadirin. Apa artinya? Tadi surat apa? Kata bahasa 11, orang-orang yang bertaubat gitu loh. Orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus orang-orang yang bertahmid, bersyukur kepada Allah. Terus orang-orang yang saihun, orang-orang apa? Hah? Apa dia? Sebagian mengatakan orang-orang yang berpuasa. Gitu. Atau melakukan perjalanan menuntut ilmu, atau perjalanan jiwa dengan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dan mencintainya, berjalan menuju Allah gitu loh. Itu diantara mana saihun. Ar-Raki'un, orang-orang yang ruku. As-Sajidun, orang-orang yang sujud. Al-Amiruna bil ma'ruf, orang-orang yang beramar ma'ruf. Wa nahuna 'anil munkar, dan orang-orang yang nahi munkar, mencegah kemungkaran. Wal hafizuna li hududillah, dan orang-orang yang menjaga batas-batas Allah, gak offside gitu loh. Gitu loh. Wabasyiril mu'min, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi hidup itu gak boleh keluar batas gitu loh. Makanya kan bahasa masyarakat atau bahasa kita di masyarakat, dia telah melampaui batas. Nah, itu benar tuh. Itu gaya bahasa benar. Nah, untuk tidak melampaui batas, orang tuh harus nahan. Iya nggak? Kita di jalan tol ada batas kecepatan nggak? Ada. Gitu. Nah, batas kecepatannya diperinci atau semua mobil sama? Misalnya antum naik mobil yang 3000 cc, gitu. Batas kecepatan berapa? Hah? Berapa batas kecepatan jalan tol? Pernah ke jalan tol nggak sih? Oh. Kok nggak tahu sih berapa? 100 berapa? Hah? 180? Masa? Yang benar aja. 100, emang 100 benar. Dalam kota berapa? Jagorawi? Masa Jagorawi sama? 80? Jagorawi? Enggak lah. Jagorawi kan paling enak tuh. 100 benar. Selama ini antum berapa? 140. Jadi beda ya. Beda. Hah? Nah, kenapa bisa beda? Gitu, apalagi kalau mobilnya 3000 cc atau di atas 3000 cc. Gitu loh. Jawabannya kenapa? Enggak, bukan kemampuan. Karena kita tidak
bisa mengendalikan diri. Makanya bahasa anak mobil dulu di zaman anak, karena kaki nggak sekolah. Atau dengar istilah itu enggak? Itu ada di beberapa komunitas anak mobil. Karena kaki nggak sekolah. Maksudnya apa? Karena tuh pedal rem pakai apa? Ya udah itu poinnya. Itu kata sebagian pihak ya. Gitu lah. Itu kata anak mobil, bukan kata saya. Kalau saya anak ibu, gitu. Jadi saya nggak tahu. Ya dikit-dikit lah. Dikit. Jadi hadirin Allah muliakan. Yang membuat kenapa nggak sinkron antara batas maksimum dengan kecepatan kita sehari-hari kalau naik tol, karena susah kontrol nafsu, susah kontrol diri, apalagi kalau mobilnya mendukung dan suasana kondisi jalan mendukung, atau kondisi jalan nggak mendukung tapi udah telat. Nah itu juga beda, sama telat. Itu nafsu tuh kayaknya lu pengen geber aja. Bener nggak hadirin? Nah itu. Jadi untuk bisa tetap berada dalam koridor, kita harus bisa nahan nafsu. Bukan hanya punya ilmu. Nah itu. Bukan hanya punya wawasan atau punya data, buktinya hadirin tahu berapa kecepatan maksimal, tapi ternyata lewat juga gitu loh, gitu loh. Dan kadang-kadang kita mau itu juga gitu. Kayak misalnya contoh peraturannya nih hadirin, kalau lampu hijau berarti apa? Injak gas atau injak rem? Injak gas, lampu hijau. Kalau lampu merah berhenti, injak gas atau injak rem? Rem. Kalau lampu kuning, nah ini khilaf gitu nih. Ya, gimana? Peraturannya injak apa? Kuning, rem. Kenyataan, kenapa bisa begitu? Nah, ini contoh ini loh. Ini ketawa-ketawa pelaku ini. Iya, bukan ketawa pengamat. Ini ketawa-ketawa pelaku. Gitu. Itu padahal ilmunya ada, ilmunya udah tahu tuh. Wawasan, tapi tetap aja gas. Kenapa kita gas? Kita nggak bisa ngontrol hawa nafsu, bukan remblong, nggak ada ketika diplit gitu lah, nggak ada, nginjak gas. Bahkan sebagian pihak merah tetap injak gas. Kenapa? Karena dua hal, karena nggak bisa ngontrol hawa nafsu, terus yang kedua nggak ngelihat polisi. Gitu. Nah itu nggak bagus juga, ini nggak bagus itu. Harusnya kan ada polisi, nggak ada polisi, merah berhenti gitu. Nah itu masalah kita tuh hadirin. Naudzubillah teman, naudzubillah. Jadi berada di koridor itu tuh susah hadirin. Berada di koridor itu susah banget gitu. Dan itu contoh yang simpel. Dan butuh kesabaran berada di koridor, bukan hanya butuh kecerdasan. Makanya dia mah misalnya itu dia di pesantren nilainya 99 pasti berhasil jadi orang soleh. Belum tentu, karena begitu hidup di dunia real, dia tidak boleh melampaui batas. Dan melampaui batas itu tidak cukup hanya dengan pengetahuan yang dimiliki, tapi juga harus punya kemampuan menahan diri.
Kita ngaji, kita datang ke majelis taklim, belum tentu setelah kajian itu baik. Karena kemampuan menahan diri, kemampuan mengontrol diri, kemampuan menahan emosi itu susah. Dia seperti berada di sinar yang panas. Betul. Tapi ini adalah unsur yang gak bisa dipisahkan. Mari kita lanjutkan. Sabiran nafsahu ma'a. Dia harus bisa nahan dirinya, nahan nafsunya untuk tetap bersama aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Sa'iron bisairiha, dan dia melangkah dan berjalan sesuai dengan arah yang Allah tentukan. Mukiman biiqamatiha, dan dia berhenti kalau Allah suruh berhenti. Yatawajjahu ma'aha aina tawajjahat rakaibuha. Artinya dia berjalan sesuai dengan arah dan dia berhenti sesuai dengan instruksi. Itu poin hadir. Nah ini dari sini kita kebuka lagi nih jamaah hadirin sekalian. Banyak kita atau banyak orang berpikir sabar itu diem. Kenapa lu diem aja? Katanya gue disuruh sabar. Bukan. Ini kaidah nih. Sabar itu diem kalau Allah perintahkan diem. Bicara kalau Allah perintahkan bicara. Sabar itu berhenti kalau Allah perintahkan berhenti. Kalau Allah larang kita untuk bergerak, ya udah berhenti. Tapi melangkah, bahkan berlari, kalau Allah perintahkan kita melangkah atau berlari, itu sabar. Sabar itu bukan pasif. Banyak pihak menyalahartikan bahwa sabar itu diam, sabar itu pasif, sabar itu tidak bereaksi, sabar itu tidak melakukan sesuatu. Enggak. Sabar itu tergantung apa yang Allah minta dari kita. Sabar itu tergantung apa yang Allah inginkan dari kita. Makanya sebagian ulama mengatakan parameter hidup itu bukan apa yang Anda inginkan, tapi apa yang Allah inginkan dari Anda. Nah, itu sabar. Sabar itu bukan apa yang kita inginkan. Mau lu apa sih? Bukan mau gua. Ini tentang apa yang Allah inginkan dari saya. Nah, itu sabar. Makanya seringkali dalam masalah atau dalam dinamika, dalam sesuatu, kita harus melangkah padahal kita sendiri gak ingin melangkah. Tapi kalau Allah perintahkan melangkah, melangkah. Itu sabar. Sebaliknya, kita pengen labrak seseorang, tapi Allah bilang, diem kita. Nah itu sabar juga. Sama kayak kasus rumah tangga tadi. Kalau Allah perintahkan bertahan, atau yang terbaik bertahan. Tapi kalau Allah perintahkan kasus ini Anda harus bercerai, maka sabar itu bercerai, bukan sabar bertahan. Keliru. Itu penting. Nah, aku sabar aja, gak bisa. Ini Allah minta apa dalam kasus ini? Itu poinnya. Apa yang Allah inginkan dari saya? Kalau yang Allah inginkan, tentu saja kan, ya bukan nunggu wahyu dari Allah, jangan gitu juga hadirin, gak boleh itu. Tapi kan cek Al-Quran tuh gimana? Di Al-Qurannya ada Fir'aun tuh apa? Sunnah Nabi SAW bicara apa tentang ini? Keterangan para ulamanya gimana? Kalau semua sudah utuh gitu loh. Nggak, Anda boleh cerai, itu hak Anda, tapi yang afdolnya Anda bertahan. Nah, sabar itu bertahan, misalnya. Atau misalnya, ini dalilnya jelas, nggak ada khilaf lagi. Ini harus berpisah. Anda berpisah. Padahal pasti ingin bertahan.
Dan jangan mikir anak-anak lagi. Karena begitu kita putuskan itu, kita sabar apa tidak? Sabar. Kalau sabar, apa kata Allah? Wallahu ma'a sabirin. Allah bersama orang-orang sabar. Itu semua Allah handle. Jadi pakai akal-akalan lagi. Tapi matang gitu loh. Tanya sama ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian nggak tahu. Jangan main berijtihad sendiri, nyimpulin sendiri. Jangan. Itu contoh. Ini atau yang lain, atau bangun hubungan gitu loh. Jadi kalau di hubungan keluarga gitu loh, kita dizolimi sama salah satu anggota keluarga besar kita. Kalau mau ngikutin diri nih, nggak mau ketemu lagi, gitu loh. Tapi Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk menyambung tali silaturahim. Lalu kita jawab, sama orang kayak gitu silaturahim, nggak mau gue, gitu. Kita diomongin, ditusuk dari belakang, katanya saudara. Pas kita lagi susah, dia ngilang. Dia lagi susah, kita dituntut bantu. Kita dibilang zolim kalau nggak bantu dia. Tapi pas kita lagi susah, dia ngilang, nggak bisa. Gue mendingan silaturahim sama adiknya aja. Adiknya baik soalnya. Lalu kita disampaikan lagi, Nabi SAW bersabda, laisal wasil kal mukafi. Penyambung silaturahim itu berbeda dengan orang yang balas budi. Itu. Kalau Anda baik sama anggota keluarga yang baik dengan Anda, itu bukan silaturahim, itu balas budi, balas jasa, balas kebaikan. Kata Nabi SAW, silaturahim itu Anda sambung orang yang mutusin hubungan dengan Anda. Makanya pahalanya gede. Barang siapa yang ingin an yubsatallahu fi rizki wa yunsa'allahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin usianya dipanjangkan dan rizkinya dilapangkan, maka sambunglah tali silaturahim. Bayangkan, umur dipanjangkan, rizki dilapangkan, sambunglah tali silaturahim. Gede nggak nih ganjarannya? Gede banget. Kenapa gede banget? Karena Anda harus berhadapan sama orang-orang yang zolim, itu poinnya. Gitulah. Silaturahim itu Anda sambung orang yang putuskan hubungan dengan Anda. Kalau ngikutin diri, nggak mau kita ketemu lagi. Tapi karena Allah dan Rasulnya SAW mengatakan demikian, datengin dia. Gitu. Datang lagi kita ke acara keluarga. Awalnya udah, pokoknya kalau acara keluarga ada dia, saya nggak datang. Gitu. Pilih dia atau saya. Gitu. Kan suka gitu. Yang lain pilih dia, baper lagi sama yang lain. Gitu. Kita tuh suka gitu. Enggak. Emang kalau ikutin nafsu, ikutin emosi, nggak mau kita ketemu. Tapi Allah dia masih saudara, sambung. Ya udah, sambung. Nah itu sabar. Karena untuk bisa melakukan itu, kita harus mengkontrol diri kita. Itu poinnya. Jadi kalau ke kanan, kita kanan. Ke kiri, kita ke kiri. Allah suruh maju, kita maju. Allah suruh berhenti, berhenti. Allah suruh mundur, mundur. Allah suruh loncat, loncat. Allah suruh tiarap, tiarap. Ah itu sabar. Itu sabar. Apa yang Allah inginkan dari kita, bukan apa yang kita inginkan dalam sebuah masalah atau dalam sebuah dinamika. Nah kita sering salah nih. Kita sering keliru dalam masalah ini. Kita sering keliru. Jadi hadirin Allah muliakan, kalau ingin sabar, ikuti apa yang Allah inginkan dari kita. Apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang. Maka itulah
kesabaran. Kita insyaallah lanjutkan di ba'da maghrib insyaallah taala. Wa sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Kita lanjutkan sejenak jemaah sekalian. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fahadha makna kaunihi sabiran Allah ay qad ja'ala nafsahu waqfan ala awamirihi wa mahabih. Sehingga maknanya adalah bahwa dia sabar bersama Allah subhanahu wa ta'ala karena menjadikan dirinya itu selalu sesuai dengan perintah dan apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi gitu loh. Jadi dirinya, nafsunya, lalu kepentingannya itu selalu di belakang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala, atau selalu di belakang apa yang Allah inginkan. Jadi dia jadi follower, jadi pengikut. Dan untuk berada di posisi itu tuh susah banget, nggak mudah. Wa huwa asyaddu anwa'i sabar wa as'abuha. Ulama mengatakan bahwa ini adalah sabar yang paling susah dan yang paling berat gitu, yang paling berat dan yang paling susah. Wa huwa sabru siddiqin, dan ini adalah kesabaran orang-orang siddiqin, orang-orang yang sangat jujur dan sangat percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang levelnya itu hanya di bawah para nabi dan rasul. Dan yang menjadi simbol siddiqin adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Dan siddiqin adalah salah satu tafsir dari Siratal Mustaqim. Hal yang kita minta setiap hari, ihdinas siratal mustaqim. Dan siratal mustaqim itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan orang-orang yang kau berikan nikmat. Jadi Allah tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang benar. Jalan yang benar itu apa sih? Ayat keterangan berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, itu jalan orang-orang yang engkau berikan kenikmatan. Siapa mereka? Allah sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 69. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh, as-salihin. Dan mereka sebaik-baik teman yang mendampingi. Jadi itu sebaik-baik pendamping. Nah, salah satu karakter siddiqin adalah as-sabru ma'allah. Senantiasa hidupnya itu bersama Allah Subhanahu wa taala, dan dia tahan egonya, dia tahan kepentingannya, dia tahan segala opportunity atau kesempatan yang menguntungkan dirinya kalau ternyata nggak sesuai dengan perintah dan larangan Allah, dan kalau itu tidak sesuai dengan yang Allah ridhoi gitu. Dan itu susah banget hadirin. Gimana caranya? Itu tadi harus banyak-banyak minta tolong dan jujur aja sama Allah. Jadi
memang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini nggak mudah. Nah, inilah yang sebenarnya hakikat dari kesabaran. Sehingga tadi kita sampaikan, kesabaran yang diartikan sebagai sikap pasif itu keliru. Kesabaran yang sering diartikan sebagai sikap diam itu keliru. Kesabaran yang diartikan sebagai sikap tidak merespon secara mutlak itu keliru. Karena kesabaran yang sejati adalah kesabaran yang mengikuti apa yang Allah inginkan dari kita. Kalau Allah inginkan kita bicara, maka sabar itu bicara. Kalau Allah inginkan kita diam dalam sebuah kasus, maka sabar itu diam. Kalau Allah menginginkan kita mengatakan ya, maka sabar itu ketika kita tetap mengatakan ya, walaupun yang lain tidak. Kalau Allah menginginkan kita mengatakan tidak, maka sabar itu mengatakan tidak, walaupun satu forum semuanya setuju. Itu. Kalau sabar itu melangkah, maka kalau Allah inginkan kita melangkah, maka sabar itu melangkah, walaupun seluruh orang diam. Nah gitu, hadirin. Itu sabar. Jadi apa kata Allah dan apa kata Rasulullah SAW, itu yang dikerjain. Untuk bisa seperti itu susahnya minta ampun. Nggak akan bisa kecuali ditolong sama Allah. Dan kekuatan keikhlasan itu. Karena begitu kita ikhlas, Allah akan tolong. Allah akan tolong. Gitu. Makanya kan hadirin Allah muliakan, yang menarik ketika Nabi Yusuf bisa bersabar, sabar ma'allah nih gitu. Nabi Yusuf bisa sabar padahal di hadapannya ada istri Al-Aziz yang begitu luar biasa. Apa kata Allah dalam surat Yusuf 24, walaqad hammat bihi, sungguh istri Al-Aziz itu udah sangat menginginkan Nabi Yusuf, wahamma biha, dan secara sisi laki-laki Nabi Yusuf juga punya keinginan. Laula an ra'a burhana rabbih, kalau saja beliau tidak melihat burhan dari Allah, gitu. Burhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak melihat tanda, sign, clue dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya, dan begitulah kami palingkan keburukan dan si perbuatan keji dari Nabi Yusuf. Nah itu dipalingkan. Nah itu bukan itu tadi, gak akan bisa kecuali ditolong sama Allah. Ini kenapa Nabi Yusuf bisa sabar? Padahal ini opportunity, ini kesempatan yang enak banget dari sisi nafsu, dari sisi syahwat. Itu loh, nafsu syahwat. Nggak perlu ngapa-ngapain. Ini effortless gitu loh. Tapi kenapa beliau bisa sabar luar biasa? Itu secara upaya effortless, secara resiko juga, resiko dunia ya, kalau dari konteks kasus itu kecil. Yang resikonya besar siapa? Istri Al-Aziz. Kalau ada ketahuan segala macam, hancur reputasinya. Kalau dari si Nabi Yusuf, ya beliau dibawa ke Mesir itu sebagai budak kan, nggak ada resiko, aman secara resiko sosial. Tapi kenapa justru yang nggak bisa nahan justru istri Al-Aziz, yang bisa bersabar dan mengkontrol diri justru Nabi Yusuf. Gitu. Semua demikian. Nabi Yusuf pada saat itu menikah apa tidak? Tidak. Jadi benar-benar pintu ketutup.
Adapun istri al-aziz menikah, punya suami, ada jalan keluar yang halal. Bayangkan, jalan keluar halal ada, resiko sangat besar, semua dipertaruhkan. Dia yang nggak sabar. Nabi Yusuf alaihissalam, apa, secara sisi jalan keluar belum ada ya, yang halal, lalu resiko nggak terlalu besar dan nggak perlu ribet, nggak perlu segala macam, semua difasilitasi. Bayangkan, difasilitasi. Tapi justru beliau yang bisa menahan seluruh fasilitas itu. Ternyata apa kata Allah? Kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya. Ternyata Allah yang palingkan itu, ditolong sama Allah. Kenapa? Innahu min ibadina al-mukhlasin. Karena beliau termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas. Itu ikhlas itu loh. Ikhlas. Allah nggak mengatakan beliau adalah hamba-hamba kami yang sabar. Padahal jelas ini sabar. Tapi yang diangkat di penutupan ayat ini bukan kesabaran, tapi keikhlasan. Karena itu tadi, as-sabru lillah, sabar itu baru bisa terwujud kalau karena Allah. Jadi situasi yang sangat pelik, sangat sulit, sangat berat untuk menolak, karena dari semua sisi mendukung hawa nafsu seorang laki-laki tanpa ada resiko yang besar, tapi berhasil dilakukan karena ditolong sama Allah dan keikhlasan gitu loh. Maka as-sabru ma'allahnya dapat. Nah itu loh. Ini kisah ini nih, tiga unsur itu terpenuhi gitu, terpenuhi. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kenapa kita sering gagal, kurang minta tolong, dan seringkali kita punya kepentingan pribadi yang terselubung, akhirnya gagal. Tapi kalau benar-benar minta tolong sama Allah, lalu jaga kejujuran dan keikhlasan, maka as-sabru ma'allah akan berhasil. Begitu hadirin. Ini tuh penting banget. Sangat-sangat. Coba evaluasi lah gitu. Coba renungkan di setiap sendi-sendi kehidupan kita. Misalnya kondisi lagi nggak mudah sekarang, itu, nah, coba udah banyak minta tolong belum sama Allah biar bisa sabar dalam kondisi lagi nggak mudah, khususnya dalam kondisi pemasukan. Ada sebagian kita kondisi ini lagi nggak ada kerjaan atau layoff sebelumnya dan lain sebagainya. Nah, udah doa belum sama Allah? Udah minta tolong belum? Dan udah jujur dan ikhlas belum? Dan kita tuh selama ini waktu punya duit atau pekerjaan lancar, itu niatnya apa? Nawaitunya tuh apa? Itu baik. Dan gak ada kata terlambat, perbaiki hidup kita sekarang. Banyak-banyak minta tolong sama Allah, perbaiki niat. Gitu. Nanti kita diberi kasih kesabaran. Dan kalau udah berhasil sabar sama Allah, maka semuanya lancar. Nah, tinggal poin terakhir tentang sabar bersama Allah. Ini menunjukkan bahwa untuk bisa sabar, di poin terakhir dalam sabar dengan Allah, untuk bisa sabar dengan Allah, maka kita harus punya ilmu. Nah, itu. Karena kalau kita nggak tahu apa yang Allah inginkan dari saya, gimana kita bisa sabar? Harus tahu ilmu.
Jadi hanya bermodal tekad, semangat, mental baja nggak cukup untuk sabar. Sabar itu harus pakai ilmu. Apa yang Allah perintahkan? Oh gitu. Oke, saya. Oh ini nggak boleh. Oke, saya berhenti di sini. Nah, sabar itu butuh ilmu. Makanya itu yang dikatakan oleh Nabi Khidir kepada Nabi Musa. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Gimana Anda bisa sabar menghadapi sesuatu yang Anda nggak tahu ilmunya? Dan terbukti perjalanan mereka bersama mereka berdua lanjut apa tidak? Nggak lanjut. Pertanyaannya, ada yang meragukan keikhlasan Nabi Musa? Nah, itu salah manusia di antara manusia paling ikhlas alaihissalam. Yang kedua, ada yang meragukan kualitas Nabi Musa dalam minta tolong kepada Allah? Enggak. Nabi ulul azmi menurut. Tapi dalam kasus atau dalam konteks Nabi Khidir, beliau nggak tahu ilmunya. Dan itu bukan salah beliau. Karena memang itulah pelajaran yang ingin Allah kasih ke beliau dan kepada kita semua. Kenapa beliau nggak tahu ilmunya? Apakah karena malas belajar kayak kita? Enggak. Apakah karena nggak ngulang pelajaran setelah kajian kayak kita? Beliau nggak tahu ilmunya karena syariatnya beda. Job desk-nya beda, gitu loh. Jadi nggak tahu. Itu loh hadirin. Syariatnya beda, itu poinnya. Karena memang misi beliau bukan jadi pengikut Nabi Khidir selama-lamanya, kan bukan itu. Kan alur kenapa beliau ke Nabi Khidir kan untuk belajar tentang arti kerendahan dan tidak boleh mengklaim saya paling berilmu, itu poinnya. Bukan untuk jadi, karena beliau punya misi lain ya, untuk belajar itu, bahwa untuk terus menjadi pribadi yang merendah walaupun di level tertinggi, dan nggak boleh mengklaim saya paling berilmu. Itu. Tapi pesan besar bagi kita yang lebih universal, kita nggak akan bisa sabar kalau kita nggak tahu ilmunya. Gitu. Maka harus belajar. Gitu loh. Harus belajar. Dan lain sebagainya. Harus mengkaji. Dan kalau nggak tahu dan belum sempat dipelajari, bertanya, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian nggak tahu. Jangan, kalau kita nggak punya kemampuan berijtihad, jangan nyimpulin sendiri. Itu penting tuh. Kalau kita nggak punya kemampuan berijtihad, jangan menyimpulkan sendiri. Kalau kita nggak punya kemampuan untuk mengolah dan menyimpulkan sebuah dalil menjadi kesimpulan hukum yang bisa dipertanggungjawabkan dunia akhirat, jangan nyimpulin sendiri. Gitu. Kalau kita nggak pernah belajar ilmu usul fikih misalnya, jangan nyimpulin sendiri. Itu hal penting. Makanya kan kita diperintahkan oleh para ulama mengikuti Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat, kesimpulan para sahabat, karena para sahabat belajar dengan Rasulullah SAW. Lalu nanti para sahabat mewariskan ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'in nanti ke para ulama-ulama kita, dan seterusnya sampai hari ini. Karena ilmu itu warisan. Al-ulama warathatul anbiya, itu kata Nabi SAW. Ulama itu ahli warisnya para nabi. Itu hadirin. Jadi
Jadi ilmu itu warisan. Nah, jadi kalau itu kesimpulan siapa ya? Perundungan saya. Nah, itu warisan bukan? Bukan gitu. Ilmu itu warisan. Allah Ta'ala. Jadi itu poinnya. Kalau kita nggak punya ilmu, nggak akan bisa sabar. Justru bisa jadi kebalik. Allah ingin kita ke utara, kita ke selatan. Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Allah ingin kita ke barat, kita ke timur. Kenapa? Nggak tahu ilmunya. Ini penting, maka pentingnya belajar. Pentingnya belajar, biar bisa sabar. Tapi belajar cukup? Enggak. Harus banyak minta tolong sama Allah dan jaga keikhlasan. Nah itu. Nah kalau 3 hal itu digabungkan, baru kita bisa sabar. Baru kita bisa sabar. Nah kalau kita bisa sabar, kita akan jadi muslim yang sangat berkualitas, dan kita akan jadi penuntut ilmu, dan ilmu kita ilmu nafi. Nah itulah kira-kira. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Ustadz di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya, jangan lupa doain ulama kita juga. Semoga ulama kita, guru-guru kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak doanya. Alhamdulillah saya punya istri seperti radio yang cari gelombang. Apalagi nih hadirin. Banyak ini ya. Istri seperti radio yang cari gelombang, suka marah-marah dan meledak-ledak. Emang radio cari gelombang? Oh kresek gitu ya. Iya benar. Subhanallah. Ingin rasanya off radio tersebut. Artinya saya ingin menceraikan dia. Oh janganlah. Kan, oh ya. Tapi saya ingat bahwa percayaan itu dimurkai Allah, jadi saya sabar. Apakah ini termasuk sabar karena Allah? Jazakallahu khairan. Ya. Ofran. Kalau radio cari gelombang tuh sikap hadirin ngapain? Kan bukan radionya dibuang kan? Antenanya dipanjangin gitu ya. Antenanya dipanjangin. Atau apa lagi? Putar-putar, atau kita yang bergerak-gerak gitu ya dari radionya gitu ya. Jadi gini loh jamaah, pada dasarnya ya, kembali ke firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19, fa'in karihtumuhun, kalau kalian tuh nggak suka sama sifat istri kalian atau istri kalian tersebut, fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Bisa jadi yang kalian nggak suka terhadap sesuatu, tapi Allah kasih kebaikan yang banyak dalam dirinya. Nah, itu poin. Nah ini, jadi bisa jadi kita nggak suka sama istri kita, atau nggak suka sama sifatnya yang suka jadi radio tadi, tapi atau dengan bersama dia itu banyak kebaikan. Di antara tafsirnya anak, di antara tafsirnya ya, ada banyak kasus gitu. Istrinya tidak jauh di bawah harapan, tapi melalui pernikahannya dengan saya, dia dapat anak yang soleh, berbakti, perhatian gitu. Itu hadirin. Jadi misalnya istrinya nggak pernah mijitin misalnya, tapi dari rahim istrinya lah lahir anak yang beberapa tahun kemudian
mijitin dia terus gitu. Antum kayak dapat harapan sih, berat ya. Itu ada istri nggak pernah mau buatin, nggak pernah siapin makanan buat suaminya gitu loh. Tapi setelah dia sabar gitu ya, dari rahim istri itu ada akhirnya lahir anak perempuan yang selalu siapin makanan buat dirinya gitu, disiapin gitu, papa lapar ya gitu loh gitu. Itu poin. Istrinya nggak pernah bilang sayang kepada dirinya, cuma nuntut aja. Nanti dari rahim istrinya anak yang dikit-dikit aku sayang papa, itu udah tuh nangis udah digituin anak perempuan gitu. Pokoknya papa is the best gitu loh, gitu loh, gitu loh. Dapat undangan dapat undangan lomba pidato bahasa Arab atau bahasa Inggris bilingual gitu loh, gitu loh. Lalu datang judul pidato anak kita Papa is the best gitu. Udah tuh menangis Bombay di forum gitu, senang gitu, gitu lah, gitu lah, gitu lah. Walidi batoli gitu loh. Ayahku pahlawanku. Wah selesai. Itu ketutup semua kekurangan-kekurangan ibunya anak-anak. Jadi sabarlah gitulah, jadi tenang. Jadi maksudnya dalam ayat ini Allah minta para suami, ini khususnya para suami, untuk punya ekstra sabar dalam rumah tangga, gitu. Ekstra sabar, ekstra sabar. Itu poin. Karena kalimat sebelumnya apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf gitu loh. Dan sikapi istri kalian dengan baik. Gitu, sikapi baik. Lalu itu kalau kalian nggak suka, bukan cerai, bukan. Kalau arahnya dikit-dikit cerai kan, kalau kalian tidak suka dengan istri kalian, emang perempuan tuh gitu, udah ceraiin aja. Kan nggak begitu arahnya. Kalau kalian nggak suka dengan istri kalian, bisa jadi kalian nggak suka sesuatu itu, Allah justru kasih kebaikan. Itu. Oh tapi kalau saya nggak punya anak Pak Ustadz, gitu loh. Kan anak itu salah satu tafsir, bukan satu-satunya tafsir. Banyak pihak dia nggak sadar yang membuat hari ini dia begitu dewasa, begitu matang, begitu baik. Itu karena dia punya istri yang ya begitu, Radi. Itu yang akhirnya tuh ngejadarin dia jadi baik gitu loh. Ada banyak orang tuh nggak sadar, dia banyak sujud, banyak doa pas tahajud itu ya karena dapat radio itu, radio pencari gelombang gitu. Kalau nggak ada radio pencari gelombang, lupa deh sujud sama Allah. Ada banyak hikmah. Jadi sabar. Laki-laki itu pemimpin itu lebih sabar daripada yang lain. Gitu. Lebih sabar dari yang lain. Itu hal yang penting. Jangan dikit-dikit ceraikan, jangan sabar. Gitu. Dan ingatlah perjuangan Nabi Nuh gitu loh. Perjuangan Nabi Lut gitu loh. Itu sosok-sosok yang nggak bisa lah dibandingkan dengan kita. Kalau konsepnya saya kan udah berusaha soleh, saya berhak mendapatkan yang lebih baik, harusnya kan kata-kata itu yang berbicara siapa? Ya mereka itu. Tapi mereka kan sabar, gitu loh.
terus diperjuangkan istrinya biar dapat hidayah gitu, nggak pernah jelek-jelekin istri gitu loh, kan itu kan poin. Bahkan didoain gitu lah hadirin, ya itu hadirin. Jadi harus terus diperjuangkan. Itu hadirin. Itu hadirin sekalian. Sabar. Jadi makanya kalau memutuskan untuk menikah bagi laki-laki ini, itu adalah keputusan untuk menjadi pihak yang paling sabar di rumah tangga. Gitu. Kalau nggak siap bersabar ya jangan nikah. Ya nikah tuh begitu, harus sabar. Tapi nanti berkahnya banyak. Makanya harus ikhlas. Kan gini loh, bedanya, kan kita udah bilang bedanya quote unquote sabar versi ahli dunia dengan sabarnya orang beriman itu apa? Sabar orang beriman itu ibadah, bukan hanya sekedar menahan. Ibadah. Tapi ibadah kan harus apa? Ikhlas dan ittiba kan tadi. Jadi ikhlas dan atau sabar, as-sabru lillah dan as-sabru ma'allah. Nah begitu itu menjadi ibadah. Ibadah itu mencemaskan atau menenangkan? Menenangkan. Jadi sabar tuh berat. Tapi kalau kita bisa as-sabru billah walillah wa ma'allah, tenang kita. Beneran. Sebagai beda dengan apa? Dengan sabar versi bahasa atau versi ahli dunia. Itu proses tuh penyiksaan, berat. Makanya kan banyak yang tertekan, banyak yang kena mental illness karena prosesnya tuh melelahkan, capek lahir batin, lalu segala macam gitu loh. Bahkan di sebagian negara yang punya memang punya kualitas kesabaran di atas rata-rata, tapi juga banyak yang bunuh diri, banyak yang stres. Emang sabar tuh berat. Tapi orang beriman tuh nggak begitu. Orang beriman itu berat, tapi karena ia menjadi bagian dari ibadah itu menenangkan. Kan banyak minta pertolongan kepada Allah, ikhlas kepada Allah, lalu ikutin apa kata Allah. Ini 3 unsur yang kita bahas ini kan nggak mungkin terjadi kecuali orang-orang atau kecuali pada orang-orang yang senantiasa ingat sama Allah. Begitu kita jadi orang-orang yang selalu ingat sama Allah, karena kita nggak mungkin minta tolong sama Allah kalau kita lupa sama Allah. Kita nggak mungkin mencari ridho Allah atau ikhlas kepada Allah kalau kita lupa sama Allah. Dan kita nggak mungkin ngikutin apa yang Allah inginkan kalau kita lupa kepada Allah. Dan ketika kita menjadi orang yang banyak ingat sama Allah, Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainul qulub, surat Ar-Ra'd 28. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah hati itu jadi tenang. Jadi bisa jadi yang membuat kita tenang itu justru radio pencari gelombang. Iya. Karena dengan adanya radio pencari gelombang, kita jadi sujud, kita jadi istighfar, kita jadi mikir, aduh, emang dosa-dosa saya, gitu loh. Kita jadi mengakui kesalahan dan ego kita jadi turun, arogansi jadi turun. Beda kan seringkali kan yang jadi masalah bukan radio pencari gelombang itu, arogansi gitu, dan komplain, nyalain pihak lain. Itu seringkali gitu. Apa salah saya sehingga saya dapat radio misalnya gitu.
sudah berjuang, saya sudah sholat, saya sudah zikir dan seterusnya. Anggap aja nih, bener, itu nggak bener juga. Masa orang nggak punya kesalahan? Tapi anggap aja dia lakukan itu semua. Minimal dia kan punya satu kesalahan, salah pilih. Nah itu kan salah itu loh. Ya udah akuin aja salah. Salah saya kan ini, saya udah ini. Salah pilih itu siapa? Kan Anda sendiri yang milih. Nah itu. Jadi kita ini suka merasa diri sempurna, dan itu buat kita stres. Coba kita jadi hamba aja, udah ngaku salah, terus istighfar, tobat, dekat sama Allah, ngadu sama Allah Subhanahu wa taala. Tenang kita hadirin. Itu penting. Itu. Kadang-kadang kita juga nggak jujur. Di waktu nikah ditanya, nikah tuh tujuannya apa? Ibadah, bro. Ya udah, selamat, ini ibadah. Ibadah sabar, ibadah bukan? Katanya ibadah gitu. Ya ini sabar ibadah. Ya udah, kan itu permintaan Anda, diijabah sama Allah gitu. Ya benar. Siapa yang bilang sabar bukan ibadah? Sabar tuh ibadah. Kan Anda yang minta biar bisa ibadah. Ya ini dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Ini karena itu manusia itu loh. Yang manusia itu zoluman jahula, udah bener deh. Zolimnya minta ampun, bodohnya luar biasa. Jadi kita yang minta, begitu dikasih bingung kita, stres. Orang ada yang minta kok. Ya itulah hadirin sekalian. Jadi coba sabar dulu, hadapin, dan Anda bisa bahagia. Allah tuh maha luas, maha luas. Asyakur. Memang idealnya dapat pasangan yang baik, soleha dan seterusnya. Tapi kalau tidak, itu pun bukan berarti Anda nggak bisa bahagia. Allah tuh maha luas. Allah bisa pintu kanan ketutup, Allah bisa buka pintu kiri. Pintu ini berhasil, Allah bisa buka. Itulah kemaha bijaksana. Makanya kan, wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu. Itu. Barang siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluar dan Allah kasih rizki dari arah yang tidak ia duga-duga. Kedugaan banyak orang ketika nikah, saya bahagia dengan sikap dia. Ternyata sikapnya nyebelin. Ya, sehari-hari cari gelombang tadi. Tapi kalau kita benar-benar terus bertakwa, Allah bisa kasih dari sisi lain. Yang jadi masalah kita nggak bertakwa dan sibuk nyalain pasangan kita. Belum lagi dipanas-panasin sama banyak kompor. Makanya kalau punya radio seperti ini, jangan banyak main di dapur yang banyak kompornya itu, quote unquote ya, quote unquote. Ini bahasanya tinggi-tinggi semua sih, ada radio, ada kompor. Waduh, berantakan. Gitu. Nah kompor ini macam-macam, bisa kompor cari atau itu tadi radionya dibuang, atau kompor nyari radio baru padahal syarat-syaratnya nggak terpenuhi untuk punya lagi. Gitu, udah gitu tinggal gitu. Nah ini hati-hati sama kompor. Jadi bukan hanya radio yang dikhawatirkan, kompor juga harus diwaspadai gitu. Coba sujud sama Allah dan sama orang-orang soleh gitu. Makanya kan Allah, Nabi SAW wanti-wanti, wastausu bin nisa khairan, kata Nabi SAW. Ini kita lupa nih ngamalin ini. Apa arti diantara makna wastausu bin nisa khairan itu apa? Kalian nih cowok-cowok, suami-suami, pria-pria itu saling kasih nasihat satu dengan lain untuk baik sama istri, untuk sabar sama istri, untuk ngadepin istri dengan cara yang ma'ruf. Itu maknanya. Nah pertanyaannya, pernah nggak kita lakukan itu di dunia pergaulan cowok-cowok gitu? Nah itu. Jadi apa, job desk kita nggak kerjain, lalu kita cari jalan pintas, udah ceraiin aja segala macam. Ya nggak, bukan solusi.
Mungkin nggak salah, mungkin itu hak suami untuk menceraikan. Tapi kalau kita nggak benarkan roots kita, akar permasalahan kita, lalu pola berpikir kita, habis ceraikan dia, kita mau ngapain? Mau nikah lagi kan? Nah, habis nikah lagi pola pikirnya sama, nggak, mindsetnya sama, nyalain orang dan cepet nyerah, nggak sabar dan cari kambing hitam, gitu loh. Jadi kalau mindsetnya masih cari kambing warna hitam, ya susah, gitu. Nanti protes lagi. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi tolonglah, menjadi suami adalah menjadi pihak yang paling harus bersabar ketika ada masalah. Karena kita pemimpin, gitu loh. Menjadi pihak yang begitu tidak puas dengan kondisi pasangan, dia akan berpikir, insya Allah dari pasangan saya akan Allah kasih kebaikan-kebaikan yang banyak, karena itu janji Allah dalam surat An-Nisa. Itu hadirin, sabar. Kita bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Subhanallah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.